Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Maktum selaku dosen pengampuh mata kuliah Perbankan Syariah dan teman-teman yang saya muliakan dan yang saya banggakan. Kami di sini akan membahas tentang musyarakah dan mekanismenya. Langsung saja kepada pemateri pertama, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian musyarakah. Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur, menggabungkan, atau syarikat. Dalam hal ini, mencampur atau menggabungkan satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah. Menurut arti asli bahasa Arab berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Menurut Sultan Remi Sahdenini, musyarakah adalah produk finansial atau syariah yang berbasis kemitraan. Pada metode pembiayaan musyarakah, bank dan calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam satu kemitraan dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk musyarakah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Tapi setelah itu diubah menjadi PBI Nomor 10/16/PBI/2008. Aturan terbaru tentang pembiayaan musyarakah juga terdapat dalam OJK Nomor 36/ESEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas BUS dan UUS. Pembiayaan musyarakah juga diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN MUI/4/2000. Dari definisi musyarakah di atas, dapat disimpulkan bahwa musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miratul Fitrian, NIM 200. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Nah, di sini saya saya kebagian materi tentang rukun dan syarat musyarakah. Nah, seperti kita ketahui, musyarakah itu telah dijelaskan dari pemateri sebelumnya. Nah, makanya akad musyarakah adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam hasil usaha. Nah, berikut ini ada beberapa rukun musyarakah yang harus dipenuhi. Adalah yang pertama yaitu para pihak. Maksudnya ini adalah kedua belah pihak yaitu yang melakukan transaksinya. Nah, yang kedua itu adalah modal. Nah, modal di sini yaitu maksudnya objek dari akad musyarakah tersebut. Nah, kan setiap transaksi mesti ada objeknya. Nah, begitu. Nah, terus yang ketiga itu ada pembagian keuntungan. Nah, pembagian keuntungan di sini maksudnya itu ada pembagian hasil dari kedua belah pihak tersebut. Nah, dan nantinya dari hasil tersebut itu harus dibagi rata gitu. Semisalkan ya, yang pemberi modal itu 50%, nah yang mengelola itu juga 50%, biar balance gitu. Nah, dan yang keempat itu ada ijab dan qabul. Nah, ijab dan qabul ini maksudnya itu adalah pengfikan gitu. Kalau kesepakatan, kalau keduanya itu telah bersepakat untuk melakukan akad musyarakah tersebut. Makanya kedua belah pihak ini kalau sudah memang menyatakan ijab dan qabul, berarti mereka tuh sudah sepakat, berarti akad musyarakah ini memang sudah sah begitu. Nah,
Di samping ada rukun musyarakah dan juga ini ada syarat umum dan syarat khusus dari akad musyarakah ini. Nah, ketentuan umumnya yang pertama itu bisa diwakilkan. Yang kedua, keuntungan masing-masing partner harus mengetahui porsi persyaratannya dan nisbah hasil yang akan diterimanya, misal 10% atau 20%. Nah, dan yang ketiga, keuntungan harus disebar kepada semua partner sesuai nisbah yang telah disepakati. Nah, yang maksudnya ini apa dah? Keuntungannya harus balance begitu, nggak ada kesimpang siuran begitu. Dan juga di sini ada syarat khususnya. Syarat khususnya ini ada 2, yaitu modal yang harus disetor harus dapat dihadirkan begitu. Dan yang kedua, modal harus tunai, tidak boleh cek atau apapun begitu. Nah, berarti secara kesimpulannya ini untuk syarat dari akad musyarakah itu ada 2 macam. Yang pertama ada syaratnya secara umum, yang kedua itu ada syaratnya secara khusus begitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianita Kamelia Putri, NIM terakhir 151. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan syariah akad musyarakah. Nah, yang disebut dengan landasan syariah atau dasar hukum di sini ada 3. Yang pertama, berdasarkan Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat ayat 24 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi di sini menafsirkan bahwa kebanyakan orang-orang yang bekerja sama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amal soleh, karena merekalah yang tidak mau menzalimi orang lain. Akan tetapi, alangkah sedikitnya jumlah orang yang seperti itu. Yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari 2 orang yang berserikat selama salah satu dari mereka tidak berkhianat terhadap saudaranya. Dan apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, dari hadis ini menerangkan bahwa jika 2 orang bekerja sama dalam suatu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkahnya, selama tidak ada teman yang mengkhianatinya. Sedangkan serikat atau koperasi di sini akan jauh nilainya jika terjadi penyelewengan oleh pengurusnya. Nah, inilah yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dalam berkoperasi masih banyak jalan dan cara yang memungkinkan untuk berkhianat terhadap sesama anggotanya. Itulah koperasi yang dijauhi atau diangkat berkahnya oleh Allah. Maka kejujuran harus ditetapkan kembali. Dengan melihat hadis tersebut diketahui bahwa masalah serikat atau koperasi di sini sudah dikenal sejak jauh sebelum Islam datang dan dimuat dalam buku-buku ilmu fikih Islam, di mana koperasi termasuk usaha ekonomi yang diperbolehkan dan termasuk salah satu cabang usaha. Yang ketiga, ijma'. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktek telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global, walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdullah Musyasyarul Adim, NIM 1807211000011. Saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam musyarakah. Langsung saja, secara garis besar,
syirkah atau musyarakah terbagi kepada dua jenis bagian. Yang pertama yaitu syirkah al-amlak dan syirkah al-uqud. Syirkah al-amlak yaitu diibaratkan dua orang atau lebih memiliki suatu benda kepada orang yang lain tanpa ada akad syirkah. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa syirkah milk adalah suatu syirkah di mana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad syirkah. Sebagai contoh yaitu dua orang diberi hibah sebuah rumah. Jadi rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui hibah tanpa akad syirkah antara dua orang yang diberi hibah tersebut. Yang kedua yaitu syirkah al-uqud. Syirkah al-uqud dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untuk dalam risiko bersama. Syirkah al-uqud dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu syirkah mufawwadah. Syirkah mufawwadah ini merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak harus menyertakan atau menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha risiko yang ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Yang kedua yaitu syirkah i'nan. Syirkah ini merupakan akad kerjasama usaha antara dua orang atau lebih yang masing-masing mitra kerjanya harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Yang ketiga yaitu syirkah al-a'mal. Syirkah ini kontrak kerjanya sama dua orang seprofesi. Misalnya kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima orderan pembuatan seragam sebuah kantor. Yang selanjutnya yang keempat yaitu syirkah al-wujuh, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi atau partis yang baik secara ahli dalam bidang bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjualnya secara tunai. Yang kelima yaitu syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah merupakan kerjasama usaha antara dua orang atau lebih yang mana satu pihak sebagai sohibul mal yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha dan pihak lain tidak menyertakan modal atau menyerahkan modal, hanya saja sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme pembiayaan pada akad musyarakah. Mekanisme pembiayaan pada akad musyarakah berdasarkan fatwa dari DSN nomor 8/DSN MUI /4/2000 tentang pembiayaan musyarakah, bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan bahwa mereka itu sedang mengadakan kontrak atau akad perjanjian. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum. Kemudian mengenai objek akad terdiri dari yang pertama itu modal, kerja, keuntungan, dan kerugian. Adapun syarat-syarat modal, yang pertama modal yang harus diberikan itu berupa uang tunai, perak, emas, ataupun yang nilainya sama. Namun modal boleh juga terdiri dari aset perdagangan seperti barang-barang, properti, dan lain sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati antara kedua belah pihak. Secara umum, mekanisme dari pembiayaan akad musyarakah bisa dilihat di tabel yang sudah saya paparkan. Dari tabel tersebut dijelaskan bahwa musyarakah merupakan kerjasama antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak ini adalah nasabah dengan bank syariah. Masing-masing pihak memberikan kontribusi modal untuk suatu usaha yang akan dijalankan bersama. Dan untuk pembagian keuntungan modal, untuk
pembagian keuntungan modal itu dibagi ketika usaha tersebut sudah jelas, tidak boleh ditentukan di awal. Terus pembagian keuntungan harus sesuai dengan porsi kontribusi modal yang diberikan masing-masing pihak. Artinya jika pihak nasabah itu memberikan 40% kontribusi modal sedangkan bank syariah 60%, maka begitupun halnya dengan keuntungan dibagi berdasarkan porsi yang ada. Terus selanjutnya itu ada setiap keuntungan dari mitra harus merupakan bagian proporsional dari keseluruhan keuntungan musyarakah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Seorang mitra tidak dibenarkan untuk menentukan bagian keuntungannya sendiri pada awal kontrak karena hal tersebut itu dapat melanggar dan melemahkan prinsip dari keadilan di dalam musyarakah. Terus selanjutnya, kerugian juga dibagi berdasarkan porsi dari investasi dan laba, dibagi menurut persetujuan antara kedua belah pihak. Kerugian dibagi berdasarkan porsi investasi dan laba menurut persetujuan kedua belah pihak. Seperti contoh, porsi saham seorang mitra itu sebesar 40%, maka beban kerugiannya pun sejumlah tersebut, tidak boleh kurang ataupun lebih dari hal tersebut. Terus jika bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka perjanjian tersebut itu dianggap tidak sah atau batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aniatul Uyun, NIM 1807211000097. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dalam mata kuliah perbankan syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih praktik atau implementasi dalam akad musyarakah dalam perbankan syariah seperti itu. Nah, dalam perbankan syariah, akad musyarakah ini dianggap sebagai mekanisme kerja yang mengakumulasikan antara modal antara pekerjaan dan juga permodalan seperti itu. Nah, dalam perbankan syariah sendiri, dalam akad musyarakah ini diimplementasikan kepada sektor-sektor usaha seperti memproduksi suatu barang dan lain semacamnya, di mana di sana juga terdapat campur permodalan antara nasabah dan juga perbankan syariah seperti itu. Nah, bagaimana sih sistem bagi hasilnya ataupun profit and loss sharing-nya seperti itu. Nah, dalam perbankan syariah sendiri itu tidak ada patokan yang khusus gitu. Berapa sih 5 atau 50-50 atau berapa seperti itu. Karena dalam perbankan syariah itu profit and loss sharing itu bergantung terhadap besaran permodalan yang disertakan seperti itu. Nah, bank syariah sendiri dalam praktiknya itu ketika memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, mereka itu mewajibkan untuk memberikan jaminan seperti itu. Nah, itu bukan dimaksudkan untuk memberatkan dan semacamnya, namun bagaimana perbankan syariah ini mengupayakan agar para nasabahnya tetap tertib administrasi seperti pembayaran dan semacamnya seperti itu. Nah, ini juga yang diterapkan oleh oleh Faisal Islamic Bank of Egypt di Mesir seperti itu. Nah, itu juga diterapkan. Nah, apa saja sih bentuk jaminannya seperti itu ya. Nah, di sini terdapat 5. Yang pertama ada berupa cek yang nasabah serahkan kepada bank. Jumlah cek itu nilainya sama dengan investasi bank dalam kontrak musyarakah seperti 5 juta, 10 juta, dan semacamnya. Yang kedua, ada rekening dan tanda pembayaran dari penjual dari penjualan barang-barang musyarakah kepada pihak ketiga. Nah, sehingga perbankan bank ini memiliki trust seperti itu terhadap perusahaan yang dibiayai seperti itu atau perorangan. Nah, yang ketiga, bank mempunyai hak nih untuk meminta catatan saldo keuangan, dokumen atau surat-surat perdagangan milik nasabah untuk disimpan oleh bank seperti itu. Dan yang keempat, bentuk jaminannya adalah
bank ini menganggap dirinya sebagai pemilik barang-barang musyarakah, mulai dari pembelian hingga penjualan barang-barangnya seperti itu. Tentunya dengan sesuai besaran yang sudah disepakati gitu. Yang kelima, apabila barang-barang musyarakah dijual kepada pihak ketiga dengan berdasarkan pada pembayaran yang ditangguhkan, pihak bank mempunyai hak untuk meminta nasabah sebagai penjamin dan memberikan jaminan secara mutlak kepada nasabah atas hutang yang diberikan kepada pihak ketiga seperti itu. Nah, di sini juga saya sertakan terdapat contoh studi kasus pembiayaan musyarakah dalam bank muamalat. Sebenarnya sudah banyak bank-bank syariah yang mempraktikkan yang mengimplementasikan akad musyarakah, seperti di Mandiri Syariah sudah ada, di Bank Muamalat tentunya sudah ada, di BRI, pokoknya most of perbankan syariah lah seperti itu. Nah, karena biasanya akad pembiayaan ini ya musyarakah dan juga mudharabah seperti itu. Nah, di sini terdapat studi kasusnya. Di sini saya akan bacakan contoh studi kasus yang kami temukan dalam sebuah literatur itu menyebutkan bahwa PT Luhur memerlukan dana untuk menambah modal kerja nih. Ada sebuah PT yang memerlukan dana untuk menambahkan modal kerja sebesar 500 juta, sedangkan PT tersebut mempunyai dana sebesar 400 juta, sehingga PT ini memerlukan pembiayaan sebesar 100 juta. Nah, jika kita presentasikan antara 400 banding 100, itu berarti kan 80 banding 20 seperti itu. Nah, bagaimana sih ketika PT Luhur ini akan mengajukan pembiayaan kepada bank muamalat seperti. Nah, di sini ada rinciannya nih. Plafonnya kan 100 juta. Besaran yang dipinjam dari nasabah terhadap perbankan seperti itu kan ada 100 juta. Jangka waktunya semisal ada 24 bulan. Nah, nisbah bagi hasilnya bagaimana? Sesuai dengan besaran yang disertakan tadi. Bahwasanya PT Luhur dengan pembiayaan dengan modal usaha sebanyak 400 juta dan juga perbankan di sini bank muamalat yang merupakan mitranya itu kan menyertakan sebesar 100 juta sehingga 80% dibanding 20%. Nah, sama nisbah bagi hasilnya nanti seperti itu. Nah, 80% untuk PT Luhur, 20%-nya nanti untuk bank itu sendiri. Nah, objek bagi hasilnya apa? Objek bagi hasilnya itu adalah laba bersih. Nah, laba bersihnya yang menjadi objek bagi hasilnya. Terus biaya administrasinya, jika di biaya administrasinya di sini besarannya adalah 1 juta. Nah, pembayaran bagi hasilnya kapan? Itu diakumulasikan setiap akhir bulan. Nah, seperti itu. Dan pengembalian pokoknya bagaimana PT Luhur ini wajib mengakumulasikan keuntungan setiap bulan dan menyisihkannya untuk pengembalian waktu seperti itu. Nah, sehingga tertib seperti itu untuk akumulasinya setiap bulan dan semacamnya, sehingga kan antara nasabah dan juga perbankan itu mempunyai kemitraan yang jelas seperti itu, yang jelas, dan juga nanti bagaimana objek bagi hasilnya, nanti loss sharingnya juga gimana. Nah, loss sharingnya juga berdasarkan besaran yang sudah dikeluarkan oleh kedua belah pihak tersebut. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai aplikasi atau praktik akad musyarakah dalam perbankan syariah. Sebenarnya bukan hanya bank muamalat, tapi banyak sekali, ada bank mandiri dan semacamnya seperti itu. Namun di sini saya contohkan kasus yang ada di bank muamalat. Terima kasih, mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.